Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur pada malam hari ini atas segala berkat kebaikan-Mu yang menyertai kami sepanjang satu hari ini. Pada malam ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berikanlah kami hikmat yang dari sorga, agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 35 sampai ayat 42 dan ayat pembimbing renungan ayat 35. Begini firman Tuhan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah lihatlah ladang siap dituai. Sahabat renungan malam Shalom, sudah 2 minggu berlalu kita telah melewati tahun 2021, menikmati tahun 2022 ini, dan kita sudah menjalaninya hingga saat ini. Apa yang telah kita rasakan, apa yang telah kita alami, dan apa yang telah kita kerjakan hingga saat ini? Mungkinkah rasa atau sesuatu yang kita alami dan yang kita kerjakan sama dengan apa yang telah kita lakukan pada tahun sebelumnya, tahun 2021 yang lalu? Mungkinkah rasa atau hal-hal yang kita alami dan yang kita kerjakan sama dengan yang kita alami hingga saat ini? Setelah kita dapat melewati hari-hari hingga saat ini, kita berharap bahwa semuanya itu rasa dan hal-hal yang kita alami dan kita kerjakan bukanlah sesuatu hal yang biasa-biasa saja, tetapi kita mau menghargai pengalaman yang telah kita lalui, menghargai pengalaman yang telah berlalu, dan saatnya kita bertanya, apa yang mau Tuhan perbuat dalam hidup kita? Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau dalam hidupku? Pertanyaan ini menggugah kita untuk mengharapkan sesuatu yang dari Tuhan, apa yang ingin Tuhan dalam hidup kita. Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan untuk hidup kita? Kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, tentu saja Tuhan melakukan hal tersebut karena Ia punya rencana untuk kita. Nah, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita? Rencana Tuhan dijawab dalam renungan pada ayat 35 ini, sesuai dengan tema renungan ini adalah lihatlah ladang sudah menguning siap dituai. Sahabat renungan malam Shalom, bacaan kita ini, renungan ini sebenarnya bermula dari ayat 1, yaitu percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Tentang perempuan Samaria, kita tahu bahwa orang Yahudi dan orang Samaria tidak pernah akur. Malah mereka saling bermusuhan.
padahal sebenarnya mereka ini masih saudara. Sehingga ketika Tuhan Yesus minta air kepada perempuan Samaria itu, maka perempuan itu bertanya kepada Tuhan Yesus, "Masa kamu orang Yahudi minta air kepada saya, orang Samaria? Minta air kepada musuh?" Tuhan Yesus dan perempuan Samaria ini bertemu pukul 12 siang. Perempuan Samaria sedang mengambil air pada waktu siang hari atau pada waktu panas terik. Hal yang tak biasa dilakukan oleh orang-orang pada saat itu, apalagi perempuan. Jika seseorang kehidupannya tidak sama seperti orang lain, maka biasanya kita berkata bahwa ada yang tidak benar, ada yang tidak beres dengan orang tersebut. Siapa perempuan itu sebenarnya? Mengapa ia pergi menimba air saat tidak ada orang lain? Ternyata dia itu adalah seorang perempuan yang tidak baik. Dia adalah perempuan sundal. Dan perempuan-perempuan seperti ini akan dikucilkan dalam masyarakat, sehingga ia mengambil air di saat tidak ada orang lain. Dalam pertemuan inilah antara perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus, ketika mereka berbicara, dari pembicaraan tersebutlah maka perempuan Samaria itu yang disebut adalah perempuan yang berdosa sejak saat itu mengenal Kristus. Setelah pembicaraan selesai, maka perempuan Samaria itu pergi, dan apa yang ia lakukan? Ia memberitahukan kepada orang lain, kepada orang banyak, bahwa dia sudah mengenal Kristus dan ia telah dibaharui melalui perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Dalam konteks ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal demikian kepada murid-muridnya? Dan sebelumnya juga Tuhan Yesus telah berkata kepada muridnya, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai?" Di sini Tuhan Yesus sedang menunjukkan perbedaan antara ladang di sawah dengan ladang menurut Tuhan Yesus yang disebut adalah orang-orang atau manusia. 4 bulan lagi tiba musim menuai adalah suatu waktu yang menunjukkan pesta panen. Dalam tradisi mereka, setelah menanam benih, maka 4 bulan lagi baru akan dipanen, baru akan mengambil hasil daripada yang sudah dikerjakan. Nah, inilah yang ingin Tuhan Yesus katakan, bahwa hal itu berbeda dengan ladang biasa yang menunggu 4 bulan lamanya baru bisa dituai. Yesus berkata, tidak perlu menunggu 4 bulan lagi, tapi inilah waktunya untuk menuai. Inilah waktunya untuk menuai. Menuai yang dimaksud adalah waktu untuk memberitakan Injil. Boleh dikatakan saat inilah menuai, saat inilah waktu untuk memberitakan Injil. Tetapi di sini Tuhan Yesus memperingatkan para muridnya bahwa ladang itu adalah seluruh dunia dan manusialah tuaiannya. Ladang di sekeliling mereka yaitu jiwa-jiwa manusia yang justru disebut sudah menguning dan matang, alias manusia itu
telah siap waktunya untuk diselamatkan. Manusia itu siap untuk menerima berita Injil. Karena itu murid-murid dipanggil untuk mengerjakan tugas itu, diutus untuk memberitakan Injil. Sahabat renungan malam Shalom, mungkin saja kita berpikir bahwa saya ini tidak dipakai Tuhan sebagai pemberita Injil. Itu adalah tugas pelayan gereja, hamba Tuhan, pendeta Bible Pro Majelis. Pertanyaan ini tidak baik kita lontarkan dalam diri kita sendiri, sebab kita semua adalah umat manusia yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Kita adalah manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jika kita sudah ditebus, maka Tuhan punya rencana untuk kita, yaitu menjalankan misinya. Tugas telah diberikan kepada kita. Sama seperti perempuan Samaria itu, dalam pertemuannya, perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, maka hidupnya dibaharui. Ia bertobat, dan dari pertobatannya ia mau berangkat memberitahukan bahwa ia sudah mengenal Kristus. Ini juga hendaknya menunjukkan bahwa banyak yang sama dengan perempuan Samaria ini. Banyak orang seperti perempuan Samaria ini. Mereka mengalami ketidakpuasan dalam hidupnya. Mereka ingin mencari kepuasan yang sia-sia. Mereka yang mengalami keputusasaan yang mendalam, tidak mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya yang memberikan kepuasan dalam hidupnya. Banyak jiwa-jiwa yang menanti uluran tangan kita. Banyak jiwa-jiwa yang menanti berita kabar sukacita melalui pemberitaan yang telah Tuhan tugaskan bagi kita. Mereka ini jugalah yang sebenarnya siap dimenangkan dan diselamatkan bagi Kristus. Kita adalah teman sekerja Allah, dipanggil, dipakai Allah untuk tugas itu. Tuailah sekarang, lakukanlah pekerjaan memberitakan Injil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami Tuhan untuk mau melakukan panggilan Tuhan, melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan bagi kami untuk memberitakan kabar sukacita, kabar Injil kepada semua orang, sehingga setiap orang yang mendapat, yang menerima berita Injil dapat diselamatkan. Sama seperti perempuan Samaria Tuhan yang telah memperoleh perubahan hidup melalui perjumpaan pengenalan dengan Tuhan Yesus. Demikian kiranya setiap orang mendapatkan perubahan hidup, mendapatkan sukacita dan hidup yang kekal, hidup kepastian bersama Engkau Tuhan. Bapa dalam sorga, pada malam hari ini kami mau beristirahat. Berkati kami Tuhan di dalam tempat tidur kami, berkati kami sepanjang malam ini. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.